Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Juli Parwoto atau biasa dipanggil Anjar. Ya, mungkin perkenalan dari saya cukup sekian. Selanjutnya di video ini saya akan sedikit men-sharing apa yang telah saya dapat atau apa yang telah saya peroleh di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Danawan Nusa Sakti, di mana PT Danawan Nusa Sakti ini bergerak dalam bidang jasa, yaitu jasa layanan internet. Tentunya apa yang akan saya sharing dalam video kali ini berhubungan tentang internet. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit memperkenalkan perangkat-perangkat keras beserta fungsinya yang menghubungkan ke jaringan internet, yang menghubungkan suatu jaringan ke jaringan internet. Yang pertama ada modem. Modem ini merupakan kependekan dari modulator demodulator, di mana modem ini fungsinya yaitu menghubungkan suatu jaringan ke jaringan internet. Ya, sistem kerja modem pada hakikatnya yaitu mengubah sinyal digital menjadi sinyal listrik ataupun sinyal elektronik, dan sebaliknya mengubah sinyal listrik ataupun sinyal elektronik menjadi sinyal digital. Berdasarkan kategori modem dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan letak CPU komputer, modem dibedakan menjadi dua, yaitu modem internal. Modem internal yaitu modem yang letaknya berada di dalam CPU. Yang kedua ada modem eksternal, yaitu modem yang letaknya berada di luar CPU. Terus yang kedua berdasarkan cara koneksi dengan Internet Service Provider atau ISP. Ada modem wireline atau wired, yaitu modem yang koneksinya dengan Internet Service Provider ini menggunakan media kabel baru koneksi ke ISP. Yang kedua yaitu modem wireless, yaitu modem yang menggunakan teknik jaringan nirkabel ataupun tanpa kabel. Di sini modem ini menggunakan gelombang elektronik untuk koneksi ke ISP atau Internet Service Provider. Yang ketiga, berdasarkan ISP yang digunakan, modem dibagi berbagai macam. Ada modem ADSL, modem DSL, modem CDMA, modem GSM, dan modem dial-up. Ya, itu sedikit tentang modem. Perangkat keras lainnya ada Ethernet card atau LAN card ataupun juga Network Interface Card. Merupakan suatu kartu jaringan yang berfungsi menghubungkan sebuah PC atau komputer ke jaringan. Dalam hal ini Ethernet atau LAN card ini merupakan penghubung utama ke jaringan, di mana LAN card ini juga nantinya bisa dihubungkan dengan modem ADSL dan modem DSL. LAN card sendiri biasanya sudah terintegrasi pada motherboard komputer ataupun laptop, tapi ada juga LAN card tajapan ataupun LAN card USB. Ya, selanjutnya ada kabel jaringan. Ya, pasti itu kabel jaringan. Ya, kabel jaringan yaitu merupakan peralatan atau media yang digunakan untuk menghubungkan suatu komponen jaringan atau perangkat jaringan ke perangkat jaringan yang lainnya. Misal komputer satu dengan komputer yang
satunya, atau komputer dengan printer, atau komputer dengan scanner, atau komputer dengan hub, atau komputer dengan switch, atau komputer dengan router, atau komputer dengan modem. Untuk kabel jaringan sendiri ada berbagai macam jenis. Ada kabel UTP dan kabel STP, ada juga kabel koaksial, ada juga kabel fiber optik. Selanjutnya ada konektor. Konektor ini merupakan penghubung kabel jaringan ke perangkat-perangkat jaringan seperti komputer ataupun printer ataupun perangkat jaringan yang lainnya. Ini dan jenis-jenis konektor tersebut sesuai dengan jenis atau kabel yang dipakai. Misalnya kabel UTP, dia memakai konektor RJ45. Terus kabel koaksial dia memakai konektor BNC-T. Terus ada juga kabel fiber optik, dia menggunakan konektor ST. Ya. Selanjutnya ada perangkat keras seperti switch. Fungsi switch sendiri yaitu sebagai pengantar atau penghubung antara komputer server dengan komputer-komputer yang lain. Untuk di dalam hal ini switch diperlukan untuk sharing, entah itu sharing internet atau sharing data yang lain. Misalnya komputer A ingin sharing ke komputer B, bisa sih langsung melalui kabel jaringan. Tapi dalam hal ini kalau misalnya komputer ada berapa perangkat lebih dari 2, misalkan ada 3 komputer, 4 komputer, 5 komputer, bisa menggunakan switch. Karena switch terdiri dari berbagai port Ethernet. Yang selanjutnya ada repeater. Repeater digunakan untuk penguat sinyal, dimana sistem kerjanya yaitu memancarkan sinyal dari menerima sinyal, dan dia akan memancarkan sinyal tersebut dengan kekuatan yang sama kepada segmen kabel yang lain, berjaringan yang lain. Selanjutnya ada router. Nah, router merupakan suatu perangkat yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain, dimana router ini hampir sama sistem kerjanya dengan switch, cuman router lebih cerdas. Dia bisa memilih rute yang terbaik yang akan dilewati oleh suatu jaringan tertentu. Dan router sendiri selain menentukan rute yang terbaik untuk suatu jaringan, juga ada fungsi gateway, yaitu seperti fungsi komputer server. Adapun perangkat-perangkat yang lain itu perangkat tambahan saja, seperti bridge, hub hampir sama dengan switch, cuman lebih cerdasan switch, karena sistem hub hanya sebagai terminal saja, hanya sebagai terminal buat workstation atau client workstation dari host-host yang lain untuk menghubung ke situ. Sedangkan switch sistem kerjanya bukan hanya itu saja, dia bisa membaca
layer data yaitu MAC address, membaca MAC address dari setiap perangkat. Adapun bridge hampir sama dengan repeater, cuman dia lebih cerdas. Bridge bisa ibaratnya bridge itu kayak mentransmisi sinyal, misalnya dari Ethernet broadband ke Ethernet branch. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya sharing pada video kali ini. Bila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.